Shalom, apa kabar saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022. Ya, kita rindu untuk membaca firman-Nya, bukan? Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa rindunya kami akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu akan memberi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Biarlah Engkau, Roh Kudus, menolong kami agar firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi? Ya, penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua
dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita, saudara-saudara, menanti kemenangan akhir. Saudara-saudara yang kekasih, kita sering mendengar ungkapan, tim olahraga membuat kejutan besar pada menit-menit terakhir. Akibatnya, para penggemar dan lawannya dipenuhi ketegangan. Ketika pertandingan menjelang selesai, para penggemar semakin bersemangat memberikan dukungannya, dan sebaliknya lawan mereka semakin was-was menanti berakhirnya pertandingan. Sahabat-sahabat Kristus, firman Tuhan hari ini menggambarkan tanda-tanda menuju puncak kemenangan orang-orang beriman. Diberitakan bahwa anak domba membuka 6 meterai atau segel, sehingga rahasia masa kini dan masa depan dibuka kepada Yohanes. Materai 1 menggambarkan penguasa yang merebut kekuasaan dan kemenangan. Materai kedua tentang peperangan. Materai ketiga tentang kesulitan, ekonomi, kebutuhan hidup. Materai keempat tentang pembunuhan, kelaparan, dan sampar yang dahsyat. Materai kelima tentang permohonan para martir yang masih tertunda karena waktu akhir zaman belum tiba saatnya. Dan materai keenam tentang teriakan para raja, penguasa, dan semua yang melawan Allah karena tidak mampu menahan penderitaan yang mengerikan yang akan menimpa mereka. Saudara-saudara yang kekasih, masa depan dunia dan orang percaya ada dalam rancangan dan penetapan Sang Anak Domba. Hukuman atas dosa bagi para penindas dan yang mengacaukan orang percaya nampak melalui berbagai tanda dan gejala alam yang mengerikan. Pendosa dan pelawan Kristus akan mengalami penderitaan. Sementara orang percaya, saudara, yang tetap setia, taat, dan sabar dalam kebenaran Kristus, walau menanggung penderitaan sambil menantikan Sang Anak Domba, akan menikmati sukacita sorgawi bersama dalam dunia baru milik Allah. Ya, kemenangan akan terjadi di dalam Anak Domba. Dan karena itu, marilah kita menatap masa depan dan terus tetap setia, sabar, kuat sampai Dia datang. Dan ketika kita tetap setia, kita akan pergi bersama dengannya di dalam kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, meteraikan dalam hati kami agar kami dapat mewujudkannya. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa Tuhan, berkati kami sekalian. Para orang tua kami dalam usia lanjut, usia emas, Tuhan tolong agar tetap semangat menjalani hidup ini. Anak-anak kami Tuhan berkati dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam menghadapi semester ke depan dan juga ujian masuk perguruan tinggi. Tolong mereka agar mereka kuat dan kiranya cita-cita mereka terwujud. Tuhan berperkara dan campur tangan di dalamnya. Berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati juga untuk rencana-rencana kami, dan biarlah Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami agar kami tetap menikmati damai sejahtera-Mu. Berkatilah segala pergumulan kami, Tuhan kuatkan, dan juga berkati segala sukacita kami, Tuhan sempurnakan. Dan berkati semua yang selalu mendengarkan renungan harian ini, kiranya hidup mereka tetap dijalani dengan bahagia, sehat, dan semangat, sehingga tetap kuat menghadapi hidup ini. Dan berkatilah bangsa kami, pemerintah kami, untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Jaga kami selalu Tuhan,
Biarlah damai sejahtera menjadi milik kami, agar kami kuat menghadapi hidup ini dan terus menanti sampai Tuhan datang kali kedua. Dengarkan doa kami, ampuni dosa dan salah yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah bangkit dan memberi kemenangan bagi kami sekalian. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat dan tetap semangat menjalani hidup ini. Kasih Tuhan bersama dengan kita. Salam sehat.